Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, yang diantaranya adalah kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 nikmat yang besar yang senantiasa dilupakan oleh manusia, yang mana apabila 3 nikmat ini terkumpul pada manusia, maka seakan-akan dunia ini adalah miliknya. Dalam Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Ubaidillah ibn Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahul jannah faka'annama hizat lahud dunya. Nabi SAW bersabda, barang siapa di antara kalian di pagi harinya dalam kondisi aman jiwanya, sehat jasmaninya, memiliki makanan pokok pada harinya, maka seakan-akan dunia dikumpulkan untuknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 3 nikmat yang begitu agung, 3 nikmat yang begitu besar, yang senantiasa kita jumpai manusia mengingkari nikmat-nikmat tersebut, atau melupakan nikmat-nikmat tersebut, atau menyanyiakan nikmat-nikmat tersebut. Pertama adalah nikmatul aman, nikmat keamanan. Alangkah besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu berupa nikmat keamanan, berupa nikmat di mana kita bisa hidup dengan tentram tanpa ada gangguan. Kita bisa melakukan aktivitas kita tanpa ada gangguan atau cobaan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hambanya agar senantiasa mensyukuri nikmat iman ini.
Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala meninggalkan keluarganya di suatu negeri yang tandus, Nabi SAW berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan berikanlah rizki pada penduduknya berupa buah-buahan, yaitu bagi yang beriman dan beriman kepada hari akhir. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkan keluarganya agar Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka, memberikan rasa aman kepada mereka, dan juga memberikan rizki berupa buah-buahan. Para ulama menyimpulkan dari doa Nabi Ibrahim ini bahwasanya nikmat aman itu lebih utama daripada nikmat rizki. Karena berapa banyak orang yang diberikan kelapangan rizki, banyak hartanya, namun tidak merasa aman. Tidak merasa aman dari perampok, tidak merasa aman dari gangguan dan yang lainnya, sehingga tidak ada gunanya rizki yang begitu banyak, harta yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena itu marilah kita mensyukuri nikmat, yaitu nikmat aman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang syarat untuk mendapatkan nikmat aman. Dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, dengan kedzaliman, yaitu dengan kesyirikan, maka baginya keamanan dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka petunjuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertauhid, dan juga orang-orang yang meninggalkan kesyirikan, yaitu berupa keamanan. Keamanan di dunia dan juga keamanan di akhirat. Keamanan di akhirat meliputi Allah Subhanahu wa taala hindarkan dia dari siksa api neraka. Allah mudahkan hisab dia. Allah masukkan dia ke dalam surganya. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan di muka bumi ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada umat-umat sebelum mereka. Wala yumakkinan lahum dinahum alladzi tadallahum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan agama mereka, akan meneguhkan agama yang diridhai olehnya. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh akan menggantikan rasa takut mereka berupa rasa aman. Syaratnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Yaitu agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini adalah syarat utama agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, yaitu nikmat keamanan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang Quraisy yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka nikmat keamanan. Nikmat keamanan berupa perjalanan mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika masuk musim panas mereka melakukan perjalanan menuju negeri Syam dalam rangka mencari nafkah, dan dalam keadaan musim dingin mereka mencari nafkah menuju negeri Yaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, li ila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fi rihlatas syita'i was sayf.
Mereka melakukan perjalanan rihlatas syita pada musim dingin, wasaif pada musim panas. Kemudian Allah Subhanahu wa mengingatkan akan nikmat ini. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah, beribadah kepada Rabb rumah ini, yaitu Ka'bah. Karena Ka'bah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka makanan, yang telah menghilangkan rasa lapar dari mereka. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari rasa takut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan baru, beliau berdoa, Allahu Akbar, Allahumma ahilla alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq bima yuhibbu rabbuna wa yardah. Nabi SAW ketika memasuki bulan baru, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahumma ahilla alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah bulan baru ini Engkau penuhi dengan keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, dan taufik, yaitu berupa kemudahan dalam melakukan hal-hal yang engkau ridhai dan engkau cintai. Ini diantara doa Nabi SAW yang senantiasa Rasulullah SAW ucapkan, khususnya ketika masuk di bulan pertama dari bulan-bulan Hijriyah. Dan juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sering kita ucapkan di waktu pagi maupun di waktu sore. Allahumma astur auratina wa amin rawatina, Allahumma khfat baina aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa na'udzu bi'adamatika min an nuqtala min tahtina. Allahumma astur auratina, ya Allah, tutupilah aib-aib kami, karena kita tidak lepas dari perbuatan dosa. Setiap hari kita melakukan perbuatan dosa. Maka kita senantiasa berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amin rawatina, ya Allah, berikanlah kami rasa aman. Allah maghfatna baina aidina, ya Allah, jagalah kami dari arah depan. Wa min khalfina, dan dari arah belakang. Wa an aymanina, dan dari arah kanan. Wa an syama'ilina, dan dari arah kiri. Wa na'udzu bi'adamatika, dan kami berlindung dengan kebesaran-Mu, min an uqtala min tahtina, agar tidak diserang dari arah bawah kita. Maka ini adalah doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar senantiasa kita amalkan, khususnya di waktu pagi dan di waktu sore. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini adalah nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan adalah nikmat yang sangat berharga. Banyak sekali dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyia-nyiakan nikmat ini. Bahkan banyak sekali dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tertipu dengan nikmat, yaitu nikmat kesehatan. Dan hal itu telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang banyak sekali manusia tertipu darinya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka alangkah banyaknya orang-orang yang pada hari ini terbaring di tempat tidurnya, atau bahkan terbaring di rumah sakit, tidak bisa melaksanakan ibadah, tidak bisa melaksanakan ketaatan, tidak bisa melaksanakan kewajiban mereka, yaitu berupa sholat Jumat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sedang menguji mereka dengan ujian berupa sakit. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak
pahala, untuk memperbanyak bekal menuju negeri akhirat. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini hanyalah mampir atau tinggal sementara. Kita membutuhkan bekal yang banyak, untuk hidup di alam yang kekal, yaitu alam akhirat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian dan sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mensyukuri dua nikmat utama ini, yaitu nikmat aman dan nikmat kesehatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ar-Razi pernah ditanya, sebagaimana disebutkan dalam tafsirnya, tentang manakah yang lebih utama antara nikmat keamanan dengan nikmat kesehatan. Maka beliau menyebutkan permisalan. Beliau menjawab dengan menyebutkan contoh, yaitu berupa kambing yang terluka kakinya, kambing yang kakinya patah, kemudian kambing yang diikat dan di sisinya ada serigala, dan diberikan di hadapannya berupa makanan yang banyak. Maka beliau katakan nikmat keamanan lebih utama daripada nikmat kesehatan. Karena kambing yang patah kakinya bisa sembuh, sedangkan kambing yang diikat dan di sisinya ada serigala yang sewaktu-waktu akan memakannya, meskipun di hadapannya ada makanan, dia tidak akan makan makanan tersebut, dia akan mati karena rasa takut. Karena itu begitu besarnya nikmat keamanan, sehingga terkadang banyak sekali dari kaum muslimin yang menyia-nyiakan nikmat tersebut. Berapa banyak orang yang memiliki harta yang banyak, memiliki rezeki yang melimpah, tapi tidak merasa aman. Atau sebaliknya, berapa banyak orang yang sehat jasmaninya, berapa banyak yang mendapati dirinya aman, tapi jasmaninya sakit, sehingga apapun yang dia makan dia khawatir, dia takut kalau yang dia makan adalah makanan yang beracun, sehingga menjadikan dia meninggal atau semakin parah sakitnya. Karena itu Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr pernah menceritakan tentang seorang yang memiliki kebun yang luas, akan tetapi beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Suatu ketika orang ini melihat tukang kebunnya yang setiap pagi dia rajin menyiapkan, sebelum dia bekerja dia menyiapkan perbekalannya. Dia perhatikan tukang kebunnya tersebut. Setiap pagi dia menyiapkan makanan berupa roti, berupa air susu. Sebelum dia memulai pekerjaannya dia sarapan terlebih dahulu. Dia melihat tukang kebun tersebut dengan pandangan yang iri. Kenapa? Karena dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh tukang kebun tersebut. Ini menunjukkan
harta yang banyak tidaklah jaminan kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit. Seperti orang yang kaya tadi, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak berupa kebun yang luas, akan tapi dia tidak bisa merasakan, tidak bisa menikmati makanan sebagaimana yang dirasakan oleh tukang kebunnya tersebut. Demikian juga bisa jadi tukang kebun tersebut merasa iri dengan tuannya yang begitu banyak hartanya. Maka dua nikmat ini sangat berkaitan. Dua nikmat ini sangat berkaitan, sehingga nikmat aman dan nikmat kesehatan merupakan nikmat yang menjadi kebutuhan manusia. Demikian juga nikmat yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu nikmat memiliki makanan, memiliki makanan pokok yang bisa dimakan meskipun pada atau untuk hari itu saja. Karena apabila terkumpul tiga nikmat ini, kata Nabi SAW, khizat lahul jannah, seakan-akan dunia dikumpulkan untuknya. Terkadang kita dapati orang yang merasa khawatir besok atau pekan depan mau makan apa, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizkinya, telah menjamin semua kebutuhannya, padahal yang memberikan dia makanan, yaitu makanan pokok di hari ini, dia jugalah yang memberikan makanan pokok pada hari-hari berikutnya. Dia seakan-akan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rizki. Dia tidak mengetahui bahwasanya ajal akan mendatanginya kapanpun. Siapakah yang bisa menjamin kita bisa hidup sampai hari besok, sehingga kita merasa khawatir kapan atau apa yang akan kita makan untuk hari esok. Kalau kita melihat Nabi SAW, tidaklah beliau SAW semenjak hijrah ke Madinah merasa kenyang dengan makanan pokok, yaitu berupa roti gandum atau korma sampai 3 hari berturut-turut. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Ma syabi'a al Muhammadin min khubzi sya'irin hatta kubit." Tidaklah keluarga Nabi Muhammad SAW merasa kenyang berupa roti gandum sampai beliau wafat. Ini menunjukkan Nabi SAW adalah panutan kita yang begitu sederhana hidupnya, begitu zuhud hidupnya. Nabi SAW tidak setiap hari merasakan atau bisa memakan makanan yang enak sebagaimana kita bisa memakan makanan yang enak setiap hari. Bahkan untuk makanan pokok saja beliau sallallahu alaihi wasallam tidak setiap hari bisa makan makanan pokok. Maka kalau kita melihat kondisi Nabi SAW dengan kondisi kita, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan memperbanyak ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita telah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Wa in syakartum la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersyukur maka kami akan menambahkan nikmat kami. Qala Allah taala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ighfirna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa na'udzu bi admatika an nughtala min tahtina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.